Apa yang terjadi ketika kepercayaan hancur dalam sekejap? Aku hidup bahagia dengan suaminya, Adi, sampai sebuah rahasia kelam menghancurkan rumah tangga kami. Dengan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, aku harus menghadapi kenyataan yang tak pernah kubayangkan. Namun, kisah ini tak berhenti di situ. Setelah kejadian yang mengguncang hidupku, Adi juga merasakan akibat dari pengkhianatannya, terpuruk dalam kesepian dan kehilangan segalanya. Apa yang akan terjadi ketika dua kehidupan yang dulunya saling bergantung kini berhadapan dengan kehancuran yang tak terhindarkan? Ikuti perjalanan penuh ketegangan, emosi, dan kejutan dalam cerita yang akan membuat Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Dalam pandangan luar, rumah tangga Liana dan Adi tampak begitu tenang dan harmonis. Rumah kecil yang mereka tempati di pinggiran kota itu selalu rapi dan hangat, meski jauh dari kata mewah. Halaman rumah yang ditumbuhi tanaman bunga, hasil tangan Liana sendiri, menambah kesan damai. Tidak ada hal yang mencolok atau istimewa dari kehidupan mereka, namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa utuh dan menghangatkan. Liana menjalani hari-harinya sebagai istri dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak pernah meminta banyak dari kehidupan. Baginya, cukup memiliki suami yang pulang ke rumah setiap malam, makan bersama di meja makan kecil, dan tertidur berdampingan dalam diam yang nyaman. Ia mencintai Adi dengan cara yang tulus dan bersahaja, bukan karena kemewahan atau janji-janji manis, melainkan karena kebersamaan yang dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti secangkir teh di sore hari atau pelukan singkat sebelum berangkat kerja. Adi dikenal sebagai pria yang pendiam dan cenderung cuek. Ia tidak pandai mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, bahkan terkadang terkesan dingin dan sulit ditebak. Namun, bagi Liana, di balik wajah datar dan sikap tak acuh itu, tersembunyi ketulusan dan kasih sayang yang mendalam. Adi memang bukan tipe suami yang akan membacakan puisi atau mengajak makan malam romantis secara tiba-tiba, tetapi ia selalu memperhatikan hal-hal kecil yang hanya akan dilakukan oleh seseorang yang mencintai dengan hati. Teman-teman mereka sering menggambarkan Adi sebagai kulkas dua pintu. Dingin, tak menunjukkan emosi, tetapi ternyata bisa mencair hanya oleh satu orang, Liana. Hanya di hadapan Liana, sisi lembut dan romantis Adi muncul perlahan, nyaris tak terlihat oleh mata luar. Ada cara halus bagaimana Adi menunjukkan cintanya. Menyimpan makanan kesukaan Liana di kulkas, memperbaiki keran bocor tanpa diminta, atau menunggu di teras rumah saat Liana pulang terlambat dari pasar. Dalam narasi batinnya, Liana menyadari bahwa cinta tidak selalu berbentuk kata-kata manis atau hadiah mahal. Kadang cinta hadir dalam bentuk kehadiran yang konsisten, dalam diam yang penuh pengertian, dan dalam tatapan singkat yang mengandung ribuan makna. Dan meski rumah tangga mereka jauh dari sempurna, Liana merasa cukup. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukan terletak pada seberapa besar rumah yang ditinggali atau seberapa sering mereka bepergian ke tempat indah, melainkan seberapa dalam rasa syukur yang tumbuh setiap hari. Dalam kesederhanaan itu, Liana hidup, mencintai, dan dicintai dengan caranya sendiri. Dan di sanalah, di dalam rumah kecil yang penuh keheningan hangat, terbentuk sebuah rumah tangga yang bagi dunia tampak biasa saja. Namun bagi Liana, itu adalah dunia kecil yang penuh makna. Beberapa bulan setelah ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, Liana mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, hanya berupa perasaan samar yang menggantung di udara. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, menyusup di antara rutinitas mereka yang dulu terasa menenangkan. Adi mulai sering pulang malam. Awalnya, Liana tidak merasa curiga.
Ia paham bahwa pekerjaan Adi di perusahaan konstruksi kadang menuntut waktu tambahan. Ada proyek yang harus diselesaikan, laporan yang harus dipresentasikan, atau rapat mendadak dengan klien. Tapi lama-kelamaan, alasan itu terdengar seperti pengulangan yang kaku dan terlalu sering. Bahkan saat Liana tidak bertanya, Adi tetap berkata, lembur, sayang, dengan cepat seolah mengantisipasi kecurigaan yang belum muncul. Yang membuat Liana mulai merasa tidak nyaman bukan hanya soal jam pulang yang kian larut, melainkan juga perubahan sikap Adi di rumah. Ia menjadi lebih tertutup, lebih mudah tersulut emosi. Hal-hal kecil yang dulu mereka anggap sebagai bumbu manis dalam kehidupan rumah tangga, kini bisa memicu kemarahan yang tak wajar. Seperti ketika Liana salah membeli kopi yang biasa Adi minum, bukan kemarahan besar, tapi tatapan dingin dan gumaman sinis yang tak biasa keluar dari mulutnya. Dan yang paling mencolok dari semuanya, ponsel. Dulu, ponsel Adi sering dibiarkan tergeletak di atas meja makan, di sofa, atau bahkan tertinggal di kamar mandi. Tapi sekarang, benda itu seolah menjadi bagian dari tubuhnya. Ia selalu menggenggamnya, bahkan saat makan malam. Layar ponsel selalu menghadap ke bawah, dan setiap kali ada notifikasi, Adi akan segera menekan tombol daya seolah menyembunyikan isi pesan dari dunia. Liana mencoba menepis rasa curiga, mencoba menanamkan pengertian bahwa mungkin Adi memang sedang stres atau ingin ruang sendiri. Namun, malam-malam menjadi lebih sunyi. Adi tidak lagi mengajak Liana berbincang sebelum tidur seperti biasa. Tidak ada lagi cerita tentang pekerjaannya, tentang teman kantornya, atau tentang rencana mereka yang dulu sering mereka impikan bersama. Ia tidur lebih cepat, membalikkan badan membelakangi Liana. Dingin, diam, jauh. Liana pun mulai menyadari bahwa harmoni yang selama ini ia banggakan mungkin hanya permukaan yang mengilap. Ia mulai mempertanyakan banyak hal dalam diam. Apakah ini hanya fase? Apakah Adi lelah? Atau, apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Dan disitulah, dalam keheningan rumah kecil mereka yang dulu terasa hangat, mulai tumbuh rasa asing. Sebuah jarak yang tak terlihat, namun perlahan menyesakkan. Rasa curiga itu belum berubah menjadi keyakinan. Tapi ia terus mengendap, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Rasa curiga Liana yang semula samar mulai tumbuh menjadi keresahan yang menyesakkan. Setiap malam ia menatap punggung suaminya yang kini terasa seperti orang asing, bertanya-tanya apakah rumah yang mereka bangun dengan cinta sedang perlahan runtuh oleh kebohongan. Ia ingin percaya, ingin tetap menggenggam kepercayaan yang selama ini ia jaga rapat. Namun, nalurinya sebagai istri berbicara lain. Sesuatu sedang disembunyikan. Dan Liana tidak lagi sanggup diam. Malam itu, saat Adi tertidur lebih awal dari biasanya, Liana memberanikan diri mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja rias. Tangannya bergetar, napasnya tercekat. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri, mencuri kebenaran yang selama ini ditutupi. Layar ponsel terkunci, tapi entah karena kelalaian atau kebiasaan, Adi belum mengganti kode sandinya. Dengan jari gemetar, Liana membuka aplikasi pesan. Jantungnya berdetak lebih cepat saat menemukan nama yang tidak dikenalnya berada di urutan teratas. Naila. Nama itu terasa asing, namun entah kenapa mengundang firasat buruk. Pesan-pesan mereka terpampang jelas, percakapan yang tak lagi menyisakan ruang untuk keraguan. Aku kangen kamu, rasanya pengen cepet-cepet ketemu. Sabtu ini jadikan nginap di tempatmu, aku bilang ke istri ada proyek di luar kota. Liana membeku. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh tanpa suara. Matanya terus membaca, menelusuri bukti demi bukti pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Foto-foto tersembunyi dalam galeri tersembunyi, tangkapan layar tiket hotel, dan panggilan video di jam-jam ketika Adi seharusnya lembur. Suasana rumah yang sunyi berubah menjadi ruang penuh tekanan. Udara terasa sesak. Liana duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar, menatap suaminya yang masih terlelap tanpa rasa bersalah. Dadanya penuh sesak, tapi tidak ada air mata yang keluar.
Yang ada hanyalah kehampaan yang menekan dada begitu kuat. Segala kenangan yang mereka bangun bersama, tawa, pelukan, janji setia, terasa hancur berkeping-keping. Liana merasa ditikam, bukan dengan senjata, tapi dengan kebohongan yang begitu tajam, diselipkan di antara rutinitas yang mereka jalani setiap hari. Ia merasa dibohongi, dikhianati, diremehkan. Sejak malam itu, Liana bukan lagi istri yang menunggu dengan sabar atau memaafkan dengan mudah. Ia telah melihat cukup banyak untuk menyadari bahwa cinta yang ia perjuangkan telah diinjak-injak. Tapi alih-alih meledak dalam kemarahan, Liana memilih jalan yang lebih dingin dan tajam. Mencari kebenaran sampai ke akar, mengumpulkan bukti, dan memastikan dirinya tidak dikelabui untuk kedua kali. Ia kembali membuka galeri rahasia yang ditemukan di ponsel Adi malam itu. Tak sekadar percakapan mesra atau kata-kata rayuan, kali ini yang membuatnya terdiam lama adalah foto-foto yang lebih menyakitkan. Dalam salah satu gambar, Liana melihat seorang perempuan muda dengan rambut panjang tergerai, mengenakan kaos oblong longgar yang terasa familiar. Itu adalah kaos Adi, yang biasanya ia pakai saat bersantai di rumah. Perempuan itu tersenyum santai di sebuah ruangan yang Liana kenali sangat baik. Sofa merah muda dengan bantalan bunga, meja kopi kayu bundar yang hanya ada satu di rumah mereka, dan rak buku kecil di pojok yang selalu ia rawat sendiri. Liana menelusuri lebih dalam. Satu demi satu, foto-foto itu menunjukkan sudut-sudut rumah mereka. Ruang tamu, dapur, bahkan sudut kamar tidur yang sangat ia kenali dari spray bunga-bunga yang baru saja ia ganti minggu lalu. Itu bukan sekadar dugaan. Itu adalah bukti. Bukti bahwa perempuan itu tidak hanya hadir dalam hidup suaminya, tetapi juga pernah, atau bahkan sering, hadir di dalam rumah mereka. Rumah yang selama ini Liana jaga dengan cinta dan doa. Perasaan jijik, marah, dan dikhianati membuncah dalam diam. Ia membayangkan betapa sering perempuan itu duduk di sofa kesayangannya, menyentuh gelas yang biasa ia pakai, bahkan mungkin tertawa di dapur tempat ia memasak dengan cinta. Bayangan itu menghantui pikirannya siang dan malam, membuat tidur pun terasa gelisah dan sesak. Liana tahu ia tidak bisa lagi mempercayai kata-kata Adi. Maka ia memutuskan untuk mempercayai matanya sendiri. Tanpa memberitahu siapapun, ia mulai merancang rencana. Diam-diam, ia membeli beberapa unit CCTV kecil dengan kamera tersembunyi. Ia menonton tutorial, membaca ulasan, dan mempelajari cara terbaik memasangnya agar tak terdeteksi. Kamera-kamera itu kemudian ia tempatkan di setiap sudut rumah, di ruang tamu, dapur, garasi, bahkan kamar tidur. Tak satu pun titik luput dari pengawasannya. Ia bahkan menyisipkan satu kamera mungil di dalam hiasan dinding di kamar mereka, menghadap langsung ke ranjang tempat ia dan Adi tidur setiap malam. Setiap langkahnya ia lakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia menyamarkan semua perangkat, menyambungkannya ke ponsel pribadinya dengan sandi yang hanya ia tahu. Tidak ada satupun yang mencurigakan. Ia tetap tersenyum saat menyambut Adi pulang, tetap menyajikan makan malam seperti biasa, tetap menjadi istri yang tampak tenang dan tidak mencurigai apapun. Tapi jauh di dalam dirinya, Liana menjadi seorang perempuan yang sedang bersiap menyambut kenyataan paling pahit dengan kepala tegak. Hari-hari selanjutnya, ia menjalani hidup sambil memantau layar ponselnya secara rutin. Setiap notifikasi dari kamera menjadi denyut baru dalam jantungnya. Ia tak tahu apa yang akan ia lihat, tapi ia tahu waktunya telah dekat. Cepat atau lambat, rumah yang selama ini ia anggap tempat paling aman akan memperlihatkan wajah gelap yang selama ini tersembunyi. Hari itu, awan kelabu bergelayut rendah di langit, seolah menggambarkan firasat gelap yang sejak pagi menghantui hati Liana. Ia duduk di ruang kerjanya yang dingin dan sunyi, di balik tumpukan map dan layar komputer yang tampak buram di matanya. Tangannya bergerak di atas keyboard, tapi pikirannya melayang, dikuasai keresahan yang semakin hari semakin dalam. Hingga akhirnya, dorongan untuk memeriksa kamera pengintai di rumah tak lagi bisa ia bendung. Ia menarik ponsel dari laci meja, membuka aplikasi CCTV dengan jantung yang mulai berdetak tak beraturan. Layar terbuka, dan untuk beberapa menit, hanya menampilkan ruangan yang kosong,
ruang tamu yang tenang, seperti biasa. Tapi saat ia beralih ke kamera di pintu depan, matanya terpaku. Pintu rumah mereka terbuka perlahan. Sosok Adi muncul di layar, mengenakan kemeja putih yang digulung di lengan, celana bahan berwarna abu-abu, sepatu kulit hitam yang masih rapi. Liana menatapnya dengan hati berdebar. Namun bukan karena rindu, melainkan ketakutan yang selama ini hanya ada dalam pikirannya, dan kini sedang menjelma menjadi kenyataan. Di belakang Adi, seorang wanita melangkah masuk. Rambut panjang bergelombangnya jatuh di bahu, bibirnya merah mencolok, dan gaun hitam ini membalut tubuhnya seperti sarung kulit. Belahan dadanya rendah, sepatu hak tinggi berkilau setiap kali melangkah di atas keramik. Perempuan itu tidak terlihat gugup atau segan. Ia masuk dengan percaya diri, seolah rumah itu sudah biasa ia kunjungi. Seolah rumah itu miliknya juga. Liana terpaku. Nafasnya tercekat. Tangannya mulai gemetar saat melihat suaminya menyambut wanita itu dengan senyum hangat. Sebuah senyum yang sudah lama tak ia lihat, bahkan saat Liana menyajikan makan malam hangat atau pulang lembur. Adi menatap perempuan itu dengan mata yang berbinar, lalu meraih pinggang rampingnya, menariknya mendekat. Dengan penuh kelembutan, Adi mencium kening wanita itu. "Tidak," bisik Liana pelan, meski tak ada yang bisa mendengarnya di ruangan itu selain suara napasnya sendiri yang memburu. Di layar ponsel, Adi membimbing perempuan itu masuk ke dalam rumah. Kamera ruang tamu menangkap momen saat mereka duduk berdampingan di sofa tempat Liana biasa membaca buku. Adi menaruh tangannya di bahu perempuan itu, menariknya agar bersandar di dadanya. Wanita itu merespons dengan tertawa kecil, mengelus wajah Adi dengan jemari yang terawat rapi. Dan Adi tidak menolak, bahkan menatapnya dengan mata yang hangat dan penuh gairah. Lalu, adegan itu terjadi. Adi menunduk, mengecup bibir perempuan itu. Ciuman itu bukan ciuman singkat yang gugup atau penuh rasa bersalah. Itu adalah ciuman dalam, panjang, lembut, dan penuh hasrat. Seolah dunia di luar sana lenyap. Seolah tidak ada istri yang tengah bekerja keras demi rumah tangga mereka. Seolah Liana tidak pernah ada. Perempuan itu menggeliat manja, lalu naik ke pangkuan Adi. Gaunnya tersingkap sedikit, memperlihatkan lebih banyak dari yang seharusnya. Dan Adi tak menghentikannya. Ia memeluk tubuh itu erat, mengusap punggungnya dengan gerakan yang intim, menenggelamkan wajahnya di leher perempuan itu, mencium kulitnya seolah itu hal yang biasa. Bahkan ia sempat tertawa, tawa ringan, tawa yang dulu hanya Liana dengar saat mereka berdua dalam suasana hangat dan pribadi. Liana mematung. Air matanya menetes diam-diam, mengalir di pipi tanpa suara. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan yang begitu telanjang. Ia menatap layar kecil itu, menyaksikan cinta yang ia pertahankan dengan sepenuh jiwa dihancurkan dalam sekejap oleh orang yang ia percayai sepenuh hati. Segala pengorbanan, kesetiaan, malam-malam penuh doa dan peluh, semuanya seperti tak berharga. Rumah yang ia rawat dengan cinta kini menjadi tempat yang paling asing, panggung pengkhianatan yang menjijikkan. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa menangis keras. Di sekelilingnya, kantor tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang lalu lalang, tertawa, bicara di telepon, menekan tombol-tombol keyboard. Tapi dunia Liana sudah hancur. Diam-diam, tanpa bunyi ledakan. Hanya sunyi yang menggema. Liana terduduk diam di kursinya. Tubuhnya kaku seperti patung. Namun dalam dadanya, badai sedang mengamuk. Layar ponsel yang masih menyala di tangannya menampilkan wajah suaminya yang tersenyum penuh cinta kepada wanita lain. Bukan dirinya. Bukan istri yang selama ini ia jaga, ia hormati, ia rawat dengan seluruh cinta yang bisa dimiliki seorang perempuan. Tangannya gemetar. Nafasnya memburu, pendek dan sesak. Seakan udara di ruangan itu tiba-tiba hilang, ditelan oleh rasa sakit yang menyesakkan dada. Ia mencoba menarik napas panjang, namun justru terdengar seperti isakan tertahan. Ia menunduk, menutup mulut dengan tangan,
berharap tangisnya tidak terdengar oleh rekan-rekannya di kantor. Air mata jatuh tanpa ampun. Satu-satu, lalu deras. Panas dan berat. Mengalir di pipi yang pucat, membasahi ujung jilbab dan bajunya yang tadi pagi ia kenakan dengan senyum yang kini terasa seperti kebodohan. Ia merasa hancur, robek, terkoyak dari dalam oleh pisau yang digoreskan langsung oleh orang yang paling ia percaya. Jari-jarinya mencoba mematikan video, tapi tangannya terlalu lemah. Ia ingin berhenti melihat, tapi matanya seolah terikat oleh kenyataan yang baru saja mengubah segalanya. Lalu tubuhnya goyah. Saat mencoba berdiri, lututnya terasa seperti tidak lagi menopang berat tubuhnya. Ia meraba meja, berpegangan, tapi tetap terhuyung. Dunia seolah berputar. Ia berjalan terseok ke sudut ruangannya, menunduk, membelakangi orang-orang agar tidak ada yang melihat wajahnya yang basah dan hancur. Dalam benaknya, kenangan-kenangan indah datang menghantam seperti gelombang pasang, tawa Adi saat mereka masak bersama, pelukannya saat hujan turun, bisikannya malam hari saat mengusap rambut Liana yang lelah setelah bekerja. Semua itu kini terasa palsu. Semua itu kini bercampur dengan bayangan Adi memeluk wanita lain, mencium kulit orang asing di rumah yang mereka bangun bersama. Kenapa? Pertanyaan itu berkali-kali terulang di kepalanya, tanpa jawaban. Ia telah melakukan segalanya. Ia mengalah, berkorban, bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga, menerima sikap dingin Adi, percaya bahwa itu hanya sifat bukan tanda pengkhianatan. Tapi ternyata, semua kesabaran itu hanya menjadi panggung untuk Adi berselingkuh tanpa beban. Tangis Liana semakin dalam. Rasanya seperti lubang hitam menelan seluruh dadanya. Ia merasa kosong, hampa, seperti dirinya bukan siapa-siapa. Ia menatap tangannya, tangan yang dulu memegang erat tangan Adi di pelaminan. Tangan yang membelai wajah suaminya saat demam. Sekarang, tangan itu menggenggam ponsel dengan rekaman pengkhianatan yang tak bisa dihapus. Ia ingin pulang. Tapi kemana? Rumah itu tak lagi terasa seperti miliknya. Ia ingin marah. Tapi sekarang, ia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Liana memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gemuruh yang menghancurkan hatinya dari dalam. Tapi air mata tetap jatuh. Satu-satu. Diam. Tanpa suara, tapi mengoyak lebih tajam dari apapun. Saat itu, ia tahu, dirinya tidak akan pernah sama lagi. Cinta yang ia bawa dalam doa setiap malam telah hancur, dan dari reruntuhannya, akan lahir Liana yang baru. Tapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati rasa sakit yang bahkan tak sanggup ia gambarkan. Dan hari ini, adalah hari pertama ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya dikhianati, dihancurkan, dan dibuang oleh seseorang yang dulu ia cintai melebihi dirinya sendiri. Langit tampak suram ketika Liana melangkah keluar dari kantor. Hujan tipis mulai turun, mengusap wajahnya yang masih basah oleh sisa tangis. Udara dingin menusuk kulit, tapi tak ada yang lebih dingin daripada hatinya yang membeku oleh pengkhianatan. Dengan langkah pelan dan gontai, ia berjalan ke tempat parkir seperti orang tanpa tujuan. Pandangannya kosong. Dunia di sekelilingnya terasa jauh, suara klakson, deru mesin, dan orang lalu lalang hanya menjadi gema samar yang tak benar-benar masuk ke dalam kesadarannya. Kepalanya masih dipenuhi gambar-gambar menyakitkan dari CCTV, suaminya dan wanita itu. Di sofanya, di rumahnya, di ruang yang selama ini ia jaga dengan cinta. Tangannya masih dingin, bahkan ketika ia menggenggam kemudi. Hatinya masih bergetar oleh kemarahan, tapi tubuhnya lemah oleh kecewa. Ia belum tahu apa yang akan ia katakan. Belum tahu harus bagaimana menghadapi Adi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus pulang. Ia harus melihat langsung mata suaminya dan menuntut kebenaran dari bibir yang pagi tadi masih menyebut namanya dengan nada biasa, seakan tak terjadi apa-apa. Setibanya di depan rumah, langkah Liana melambat. Pandangannya langsung tertuju pada sesuatu yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Sepatu itu.
Sepasang sepatu hak tinggi hitam dengan aksen emas di tumitnya, masih tergeletak rapi di sisi pintu masuk. Sepatu yang sama persis dengan yang dikenakan wanita dalam rekaman CCTV. Sepatu yang seharusnya sudah tidak ada di sana jika perempuan itu memang hanya tamu singgah. Tapi sepatu itu tetap di sana. Diam. Seolah mengejeknya. Seolah berbisik lirih, "Aku masih di sini, di tempat yang seharusnya jadi milikmu." Napas Liana tercekat. Lututnya kembali lemas. Ia berdiri kaku, tak bisa bergerak. Matanya memandang pintu rumah yang tertutup rapat, namun terasa seperti menahan dunia lain di baliknya. Dunia yang tak lagi miliknya. Suasana hening, hanya suara rintik hujan yang jatuh di atap mobil dan daun-daun. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ada getaran tak kasat mata yang menjalari tubuhnya. Ketakutan. Kemarahan, luka, semua berkumpul menjadi satu, mengendap di dadanya seperti batu besar yang menghalangi napas. Ia ingin membuka pintu itu dengan keras, ingin menyerbu masuk, menampar kenyataan yang menginjak harga dirinya. Tapi tubuhnya masih terpaku, dicekam ketidakpercayaan yang belum benar-benar bisa ia cerna. Ia berusaha mengatur napas, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat, tidak beraturan. Tangannya akhirnya menggenggam kunci rumah, dan dengan suara klik yang nyaris tak terdengar, ia membuka pintu perlahan. Udara di dalam rumah terasa panas, lembab, seolah menyimpan rahasia busuk yang telah terlalu lama dipendam. Aroma parfum asing yang menyengat menyambutnya begitu ia melangkah masuk. Bukan aroma parfumnya, bukan aroma rumah yang ia kenal. Ini wangi asing, tajam dan menggoda, yang menamparnya tanpa ampun. Liana menutup pintu dengan suara pelan, namun dengan hati yang bergejolak. Setiap langkahnya terasa berat, seolah seluruh dunia sedang menekan bahunya. Ia bergerak melalui ruang tamu yang familiar, namun kini terasa asing, terlalu asing. Setiap sudut, setiap furnitur, semuanya tampak menertawakannya dalam keheningan. Semua terasa seperti sebuah kebohongan besar yang tak lagi bisa ia hindari. Di meja dekat sofa, pandangannya terhenti pada sesuatu yang begitu mencolok, begitu jelas. Tas itu, tas mewah berwarna biru laut dengan aksen emas yang bersinar di bawah lampu ruang tamu. Liana menatapnya dengan mata yang membelalak, seolah barang itu adalah benda asing yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi tak, itu bukan benda asing. Itu adalah tas impian. Liana ingat betul, beberapa bulan lalu, mereka duduk berdua di ruang makan. Ia bercerita kepada Adi tentang tas yang sangat ingin ia miliki. Tas yang ia lihat di butik waktu mereka berjalan-jalan di mall. Ia bahkan berbicara tentang harga tas itu yang cukup tinggi, berharap suatu saat bisa memilikinya. Tapi Adi hanya tersenyum dan berkata, "Nanti, sayang. Belum ada uangnya." Itu adalah alasan yang selalu Adi berikan ketika ia menginginkan sesuatu, belum ada uangnya. Namun, kini, tas itu ada di depan matanya. Bukan untuknya. Bukan untuk istri yang sudah berjuang sekuat tenaga untuk menjaga rumah tangga ini tetap berdiri tegak, meski semakin rapuh di dalam. Itu adalah tas yang dibeli untuk wanita lain, yang bahkan belum pernah Liana kenal, tapi kini ia tahu segala tentangnya. Sebagai gundik suaminya, Liana merasa seperti seluruh tubuhnya terhimpit oleh rasa sesak yang hampir tak tertahankan. Jantungnya berdegup begitu kencang, seperti ingin meledak. Dengan setiap detik yang berlalu, hatinya terasa semakin hancur, semakin tak berguna. Suaminya, Adi, yang dulu selalu menjadi pelindungnya, yang ia percayai sepenuh hati, kini malah memberikan semua yang ia dambakan kepada orang lain. Matanya mulai kabur karena air mata yang kembali naik ke permukaan. Namun, ia mengusapnya cepat-cepat, menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalam pusaran kesedihan yang lebih dalam. Liana menatap tas itu untuk beberapa detik lagi, mencoba menstabilkan perasaan yang bergejolak. Liana berdiri dengan gemetar di ambang pintu kamar, matanya terbuka lebar, penuh kebingungan dan kemarahan yang membara. Di hadapannya, dunia yang dulu ia kenal begitu penuh dengan kebahagiaan, kini runtuh dalam sekejap mata.
Kamar yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka, kini penuh dengan kebohongan. Rani, wanita itu, berbaring di ranjang yang sama tempat ia dulu berbagi canda dan kasih dengan Adi. Tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah di wajah wanita itu. Hanya ada senyum penuh kemenangan, seolah-olah dunia ini memang miliknya. Adi, yang terbaring di samping Rani, seolah baru tersadar dengan kedatangan Liana. Matanya terbuka lebar, ekspresi terkejut dan panik berbaur menjadi satu. Tapi di balik matanya yang menghindar itu, ada ketidakpedulian yang jelas, sebuah pengkhianatan yang begitu jelas terlukis di wajahnya. Liana menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah yang meluap. Jantungnya berdegup cepat, seolah setiap detik yang berlalu semakin menghancurkan rasa kemanusiaannya. Bagaimana bisa Adi, suaminya, melakukan ini kepadanya? Bagaimana bisa dia, yang dulu begitu penuh dengan janji dan kata-kata manis, begitu mudah menghancurkan cinta mereka dengan cara yang paling kejam? Tapi Liana tahu, ia tak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia harus menghadapi mereka, harus mengungkapkan rasa sakit yang selama ini terpendam dalam hatinya. Jadi ini yang kau sembunyikan, Adi? Suara Liana terdengar serak, tetapi penuh dengan kekuatan yang tak bisa dibendung. Dia melangkah maju, semakin dekat dengan tempat tidur tempat Rani dan Adi terbaring. Kau kira aku tak tahu? Kau kira aku bodoh? Rani tersenyum sinis, menatap Liana dengan tatapan yang penuh penghinaan. Oh, jadi kau akhirnya datang juga, ujarnya dengan nada ringan, seolah ini hanyalah permainan yang menyenangkan. Aku tahu kau pasti akan tahu, cepat atau lambat. Liana merasa dadanya semakin sesak. Kenapa kau lakukan ini? Tanyanya, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Apa salahku, Adi? Apa salahku sampai kau tega seperti ini? Tiba-tiba, seperti ada kekuatan yang meledak dalam dirinya. Tanpa bisa menahan amarahnya lagi, Liana melangkah maju dan menampar wajah Rani dengan keras. Slap! Suara tamparan itu terdengar begitu nyaring, seperti denting belati yang menusuk hati Liana. Rani terkejut, terdiam sesaat, tetapi kemudian dia hanya tertawa kecil dengan senyum sinis, mengusap pipinya yang merah. Bagus, Liana. Akhirnya, kau meledak juga. Adi, yang terkejut dengan reaksi Liana, langsung bangkit dari tempat tiduran, berusaha meraih tangan Liana, mencegah agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi. Liana, tolong, jangan lakukan itu, teriaknya, berusaha meredakan situasi. Tapi Liana tidak peduli. Jangan coba hentikan aku, teriaknya penuh amarah, suaranya bergetar karena campuran rasa sakit dan kecewa. Dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya, Liana menarik tangan Adi dan menyeretnya keluar kamar. Kau kira aku akan diam saja setelah semua ini? Liana menghardik Adi yang berusaha melepaskan diri. Kau tidak tahu betapa hancurnya hatiku melihatmu melakukan ini. Adi, kau tak punya rasa malu. Kau tak tahu apa yang kau telah lakukan pada aku. Adi berusaha melepaskan cengkraman Liana, berusaha mengatakan sesuatu, tetapi Liana tak memberi kesempatan. Kau mau menjelaskan apa? Kau sudah merusak segalanya. Semua yang kita bangun, Adi, semua. Liana menyeretnya keluar kamar, menuju ruang tamu. Adi berusaha untuk menghentikan langkahnya, tetapi Liana terus menariknya, tak peduli dengan tatapan bingung dan khawatir yang semakin terlihat di wajah suaminya. Kau benar-benar ingin mempertahankan wanita itu, bukan? Liana berteriak. Kau tak peduli lagi pada aku. Pada pernikahan kita. Kau sudah memilihnya, kan? Di ruang tamu, Adi akhirnya melepaskan diri dari cengkraman Liana. Liana, cukup, serunya, suaranya penuh dengan kekesalan, tetapi juga ketakutan. Ini bukan yang kau pikirkan. Semua ini tidak seperti yang kau lihat. Namun Liana tidak mau mendengarkan lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Adi hanya seperti sampah bagi telinganya. Tidak ada yang bisa menjelaskan pengkhianatan ini.
Tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan semua yang telah terjadi. Liana berdiri di depan pintu rumah, napasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, pengkhianatan yang terjadi di tempat yang paling sakral bagi rumah tangganya. Di rumah ini, mereka berjanji untuk saling setia, saling mencintai dalam suka dan duka. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti ilusi yang telah hancur, digantikan oleh kenyataan yang lebih pahit daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Dengan langkah yang cepat dan penuh emosi, Liana berbalik, menatap Adi dan Rani yang kini berdiri di depan pintu kamar, tampak terkejut dan bingung. Wajah Adi penuh dengan kecemasan, sedangkan Rani, dengan wajah yang penuh penghinaan, hanya diam dan membiarkan Liana meluapkan amarahnya. "Kau benar-benar tega, Adi!" Liana berteriak, suaranya pecah dan serak. "Di rumah ini, tempat yang selama ini aku anggap sebagai tempat paling aman, tempat kita membangun segala impian kita, kau malah melakukan ini. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Apa yang salah dengan diriku? Apa yang kurang dariku sampai kau memilih dia, bukan aku?" Air mata mengalir deras di pipinya, namun rasa sakit di hatinya lebih dalam daripada apapun yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Wajahnya memerah, nafasnya memburu, tubuhnya terasa lemah. "Apa kau kira aku bodoh? Apa kau kira aku tidak tahu segalanya? Apa kau kira aku bisa terus hidup dengan kebohongan ini?" Adi mencoba mendekat, wajahnya penuh penyesalan. "Liana, tolong dengarkan aku," katanya dengan suara yang penuh cemas, mencoba meraih tangan Liana, namun ia menepisnya kasar. "Kau tidak bisa menjelaskan apapun lagi, Adi. Ini sudah berakhir. Aku sudah cukup menderita." Liana berteriak sekali lagi, kali ini lebih keras, meluapkan seluruh amarah dan kekecewaannya. "Apa kau tahu betapa sakitnya melihat semua yang kita bangun hancur begitu saja? Apa kau tahu betapa aku merindukanmu, Adi, saat kau memilih dia di atas aku? Apa kau tahu betapa aku merasa dikhianati?" Rani yang berdiri di samping Adi, akhirnya ikut bicara dengan suara yang dingin dan penuh ejekan. "Kenapa? Tak bisa terima kenyataan? Kenapa tak coba lihat dirimu sendiri? Liana, kau tak cukup bagus untuknya lagi, itu saja. Adi memilih aku karena aku bisa memberinya apa yang kau tidak bisa." Liana merasa jantungnya terhimpit mendengar kata-kata Rani. "Aku tidak peduli apa yang kau katakan." Liana menjawab dengan teriakan yang penuh kebencian, matanya menatap tajam ke arah Rani. "Ini tentang pengkhianatanmu, Adi. Ini tentang betapa kau menghancurkan segala yang kita punya hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Dan kau, Rani, jangan pernah merasa menang. Kau bukan yang pertama, dan kau takkan pernah menjadi yang terakhir." Rani tertawa sinis, namun tawa itu terasa hampa di telinga Liana. "Kau bisa pergi sekarang, Liana. Ini bukan rumahmu lagi." Liana, dalam keadaan yang hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri, melangkah maju dengan penuh emosi. "Jangan sentuh aku," serunya lagi pada Adi ketika suaminya berusaha mendekatinya untuk menenangkannya. "Aku sudah tidak peduli lagi." Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Liana hampir tak bisa mengendalikan dirinya. Ia melangkah ke arah Rani dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. "Jangan berani dekat dengan aku." Liana berteriak, tangannya terangkat, dan dalam sekejap, tangan Liana menampar wajah Rani dengan keras. Slap! Suara tamparan itu menggema di udara, dan Rani tersentak, terdiam sejenak, wajahnya memerah karena rasa sakit. Namun, yang lebih membuat Liana terkejut adalah reaksi Adi. "Liana, cukup!" Adi berteriak, wajahnya berubah menjadi marah. Dia berusaha menarik Liana dari Rani, tetapi Liana sudah terlanjur hilang kendali. "Kau tak punya hak untuk menyentuhnya." Dengan penuh amarah, Liana berbalik dan menarik Adi keluar dari kamar. Mereka bertarung di teras rumah, di luar kamar yang dulu penuh dengan kenangan manis. Liana menggoncang tubuh Adi, "Kenapa kau lakukan ini?
Kenapa kau hancurkan hidupku begitu saja? Teriaknya, dengan air mata yang terus mengalir, rasa sakit dan kekecewaan yang tak bisa ia ungkapkan lagi dengan kata-kata. Adi berusaha menjauh, menghindar, namun Liana tetap mengejarnya, menuntut jawaban. Aku tak bisa hidup dengan ini, Adi. Aku tak bisa bertahan dengan seorang pria yang tak pernah menghargai aku, yang malah memilih wanita lain di atas aku. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat, dan satpam yang menjaga kompleks perumahan datang berlari menghampiri mereka. Satpam itu segera memisahkan Liana dan Adi dengan kasar, mencoba menenangkan situasi yang semakin memanas. "Cukup, Ibu. Cukup. Tolong tenang," kata satpam itu, mencoba meredakan ketegangan yang semakin memuncak. Liana terengah-engah, matanya tajam menatap Adi dan Rani yang berdiri jauh di sana. Ia merasa seperti dunia sedang runtuh, dan meskipun ia tahu ia harus pergi dari semua ini, rasanya sangat sulit untuk menerima kenyataan yang begitu pahit. "Ini belum selesai, Adi," Liana berbisik, penuh kebencian, sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya ke arah satpam. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, satpam itu dengan lembut tapi tegas, memisahkan mereka sepenuhnya, dan menyuruh Liana untuk menenangkan diri. Dengan tubuh yang lemas, Liana kembali melangkah ke dalam rumah. Di luar sana, dunia terasa begitu gelap dan sunyi. Ia tahu, hidupnya sudah berubah selamanya. Tak ada lagi jalan kembali ke masa lalu, dan ia harus siap menghadapi apa yang ada di depannya. Namun, satu hal yang pasti, Liana tidak akan pernah membiarkan dirinya hancur begitu saja. Keheningan yang menyelimuti rumah terasa semakin mencekam setelah kejadian tadi. Liana duduk di ruang tamu, tubuhnya terkulai lemas di kursi, seolah tak ada tenaga lagi untuk melawan dunia yang telah berubah begitu drastis. Suara detak jam yang terdengar sangat jelas di ruang yang sepi itu, seolah menegaskan bahwa waktu tak pernah berhenti, meski dunia di sekelilingnya sudah runtuh. Sementara itu, Adi berdiri di dekat pintu kamar, memandang dengan tatapan kosong ke arah Rani yang kini sedang merapikan pakaiannya dengan panik. Rani tampak cemas, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Baju yang dikenakannya robek di beberapa bagian, dan ada bekas luka cakaran di tangan dan lehernya, tanda-tanda pertengkaran yang terjadi antara dia dan Liana. Rani tampak terguncang, matanya merah karena menangis dan ketakutan. "Adi, aku takut." Suaranya gemetar, namun ada keangkuhan yang tak hilang dari tatapannya. Aku tidak bisa pergi seperti ini. Aku tidak bisa dihadapi Liana begitu saja. Dia terlalu marah. Apa yang harus aku lakukan?" Adi menghela napas panjang, tampak bingung dan terpecah. Sesuatu dalam dirinya seakan berperang, antara penyesalan mendalam atas apa yang telah dia lakukan, dan rasa takut akan kehilangan Rani. Namun, ia tahu, jika ia tidak segera mengambil keputusan, semuanya akan semakin berlarut-larut dan hancur. Ia merasa dirinya berada di ujung jurang, dihadapkan dengan kenyataan pahit yang tak bisa lagi dihindari. "Rani, kau harus pergi." Suara Adi terdengar datar, seperti ada ketegasan yang baru muncul dalam dirinya. Ia berjalan mendekat dan memegang bahu Rani dengan kuat, menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Kau harus pergi, sekarang. Ini sudah selesai. Aku akan mencoba memperbaiki semuanya dengan Liana. Aku harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kuperbuat." Rani menatapnya, sejenak terdiam, seolah tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengar. Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Kau ingin aku pergi? Apa itu berarti kita selesai?" Adi menunduk, seolah kata-katanya tidak bisa lagi diubah. Ia merasakan beban yang begitu berat di hatinya, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. "Ya, Rani, kau harus pergi. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memperbaiki kesalahan ini." Rani menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah, rasa sakit yang tak terungkapkan. "Jadi kau memilih dia, ya, Liana?"
Kau benar-benar akan mengusir aku begitu saja setelah semuanya yang kita lalui. Suaranya terdengar penuh kekecewaan, namun ada sedikit kebingungan di balik kata-katanya. Adi mengangguk, menatap Rani dengan kesedihan yang mendalam. Aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, Rani. Aku mencintainya. Aku harus memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa memilihmu lagi. Rani terdiam beberapa saat, wajahnya berubah menjadi pucat. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Jadi aku tidak berarti apa-apa bagimu? Tanyanya, suara penuh dengan kepedihan. Adi tidak bisa menjawab. Ia tahu, apapun yang ia katakan, itu takkan pernah cukup untuk menenangkan Rani atau menjelaskan kebingungannya. Liana sudah tahu segalanya, dan ia tidak bisa kembali lagi. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menyembuhkan luka ini. Rani pun akhirnya menunduk, tampak menyerah. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan pergi. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu dengan langkah yang terhuyung, membawa tas kecil yang sempat ia bawa saat datang tadi. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ia sedang berjalan di atas pasir yang basah, menuju jurang yang tak tahu ujungnya. Saat dia membuka pintu, Rani menoleh satu kali lagi ke arah Adi, wajahnya penuh kebingungan dan kesedihan yang dalam. Kau pasti akan menyesal, Adi. Ini bukan akhir dari semuanya. Kau akan tahu rasanya kehilangan. Adi hanya bisa diam, tak bisa membalas kata-kata itu. Ia tahu Rani benar, namun itu tak cukup untuk membuatnya berubah pikiran. Aku akan menerima akibat dari semua ini, kata Adi dalam hati, namun suaranya tak terdengar. Rani akhirnya keluar dari rumah itu dengan langkah terburu-buru, meninggalkan Adi dan rumah yang dulu menjadi tempat mereka berbagi mimpi. Di luar, malam sudah semakin larut, dan Rani merasakan udara dingin menusuk kulitnya. Namun yang lebih menusuk lagi adalah perasaan kosong yang ia bawa. Di luar rumah, Rani melihat dunia yang gelap dan sepi. Semua yang ia kira akan menjadi kebahagiaan, kini hancur begitu saja. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menghilang dari kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Hari-hari berlalu dengan lambat, penuh dengan kekosongan dan hampa. Adi merasa terjebak dalam kesalahannya. Setiap langkahnya terasa seperti beban berat yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia melihat wajah Liana, ia merasakan penyesalan yang semakin mendalam, dan semakin ia mencoba memperbaiki keadaan, semakin jauh ia merasa terpisah dari orang yang dulu begitu ia cintai. Hari itu, Adi memutuskan untuk berbicara dengan Liana. Berharap bahwa meskipun ia telah melukai hati istrinya dengan cara yang paling dalam, masih ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa benar-benar menyembuhkan luka yang telah ia timbulkan, tetapi ia harus mencoba. Ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Liana, meski hatinya penuh dengan kecemasan. Liana sedang duduk di ruang tamu, matanya kosong menatap televisi yang tidak ia tonton. Udara di sekitar mereka terasa berat, tegang. Begitu Adi masuk ke dalam rumah, Liana tidak mengalihkan pandangannya dari layar, seolah ingin menghindari kontak mata dengannya. Suasana yang terbentuk begitu kaku, penuh dengan ketidaknyamanan. Adi tahu bahwa ia harus memulai percakapan ini dengan hati-hati. Liana. Suara Adi terdengar hampir seperti bisikan, begitu pelan dan penuh dengan keraguan. Liana tidak menoleh, hanya menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Apa yang kau inginkan lagi, Adi? Jawabnya datar, tanpa emosi. Adi merasa jantungnya terhimpit. Ia tahu, kata-kata ini keluar bukan karena Liana tidak peduli padanya lagi, tapi karena hatinya sudah terluka terlalu dalam untuk bisa menerima apapun dengan mudah. Liana, aku ingin meminta maaf. Aku tahu tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah terjadi, dan aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku benar-benar menyesal. Liana tetap diam, tubuhnya kaku seperti batu. Suara Adi yang bergetar tak mampu menyentuhnya. Dia menatap lantai, berusaha menahan tangis yang rasanya ingin ia lepaskan sejak pagi tadi. Aku tak butuh maafmu, Adi, katanya akhirnya,
Suaranya penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Aku tak butuh lagi kata-kata manismu yang selama ini hanya menjadi kebohongan. Kau tidak hanya mengkhianatiku dengan Rani, kau juga mengkhianati dirimu sendiri. Kau bahkan tak peduli pada apa yang kita punya, apa yang kita bangun bersama. Adi menunduk, hatinya terasa seperti tercabik-cabik mendengar kata-kata Liana. Aku tahu, Liana. Aku tahu apa yang telah kuperbuat sangat salah. Dan aku tahu aku tak bisa berharap kau akan memaafkan aku begitu saja. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku siap melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku tak bisa hidup dengan kebohongan ini. Liana mengangkat kepalanya, menatap Adi dengan mata yang penuh luka. Apa kau benar-benar mencintaiku, Adi? Tanya Liana, suaranya hampir tak terdengar. Apakah jika kau mencintaiku, kau akan melakukan hal seperti itu? Mengkhianatiku dengan wanita lain? Kau pikir aku tidak tahu? Adi terdiam, kata-kata Liana menghantam dirinya lebih keras dari yang ia bayangkan. Aku bodoh, Liana. Aku terlalu terjebak dalam kebohongan dan rasa egois. Aku tak tahu apa yang salah dengan diriku. Aku tak tahu bagaimana kita sampai di titik ini. Liana berdiri, berjalan ke arah jendela dan menatap keluar dengan pandangan kosong. Semua ini terlalu terlambat, Adi. Terlalu terlambat untuk menebus semuanya. Aku tak bisa lagi hidup dengan rasa sakit ini. Aku tak bisa lagi mencintaimu dengan cara yang sama. Apa yang kita punya sudah mati. Hening sesaat memenuhi ruang, sementara perasaan kecewa dan amarah mulai menggantikan keheningan itu. Liana menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada air mata yang jatuh dari matanya. Aku sudah tak tahu siapa dirimu lagi. Adi merasakan seperti dunia sedang runtuh di hadapannya. Ia merasa terperangkap dalam kesalahannya yang tak bisa diperbaiki. Ia tahu Liana benar, bahwa apa yang telah terjadi takkan pernah bisa dilupakan, dan bahwa cinta yang dulu ada kini telah pudar begitu saja. Namun, kesedihan yang dialami Adi bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi hidup mereka. Berita tentang perselingkuhannya dengan Rani dengan cepat menyebar, bukan hanya di antara teman-teman mereka, tetapi juga di kalangan keluarga dan tetangga. Keluarga mereka yang dulu begitu dihormati mulai merasakan dampak dari pengkhianatan ini. Reputasi keluarga mereka yang sebelumnya terjaga dengan baik kini terguncang. Orang-orang mulai berbisik di belakang mereka, bertanya-tanya bagaimana bisa seorang suami yang tampak penuh cinta bisa berbuat begitu kejam kepada istrinya. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjauh, tidak lagi menyapa Adi dan Liana saat mereka bertemu di jalan. Tentu saja, Liana merasa malu, sangat malu. Rasa sakit hatinya semakin dalam, dan ia merasa tidak ada tempat lagi di dunia ini yang bisa memberikan kenyamanan. Bahkan keluarga besar Liana mulai menanyakan apa yang terjadi. Ibunya, yang selalu mendukung pernikahan mereka, tidak bisa menyembunyikan kekesalan dan kekecewaannya. Apa yang kau lakukan, Adi? Kenapa kau menghancurkan semuanya? Ibunya bertanya, tatapannya penuh dengan kekecewaan. Liana tak bisa menjawab, hanya menangis dalam diam. Rasanya semua yang ia percayai selama ini, cinta, komitmen, bahkan keluarga, telah runtuh begitu saja. Semua yang mereka bangun bersama seakan-akan tidak berarti apa-apa lagi. Dan yang lebih parah lagi, dunia luar kini tahu tentang kebohongan mereka. Tetangga-tetangga mereka mulai menghindar, bahkan beberapa mulai memperbincangkan kejadian ini dengan gosip di belakang mereka. Ketika Liana pergi ke pasar, beberapa ibu-ibu yang dulu ramah kini hanya berbisik-bisik di sudut, melihatnya dengan tatapan penuh belas kasihan. Liana merasakan betapa reputasinya, dan Adi, telah runtuh dalam sekejap mata. Semua yang mereka miliki, dari kenangan indah hingga keluarga yang dihormati, seolah hilang begitu saja dalam sekejap. Apa yang harus aku lakukan, Adi? Tanya Liana di dalam hati, terjebak dalam kebingungannya sendiri. Namun, meskipun demikian, satu hal yang pasti, Liana tak akan bisa kembali ke kehidupan lama mereka.
Cinta yang pernah ada di antara mereka telah tergantikan oleh kekecewaan yang tak terlukiskan. Kini, hanya ada pilihan yang tersisa bagi Liana. Untuk melanjutkan hidupnya tanpa Adi, atau tetap terjebak dalam bayang-bayang pernikahan yang hancur ini. Hari itu, Liana bangun lebih pagi dari biasanya. Udara pagi yang segar masuk ke dalam rumah, namun meskipun cahaya matahari begitu terang, hatinya tetap diliputi oleh kegelapan. Rasa sakit yang ia rasakan begitu dalam, seperti terperangkap dalam kabut tebal yang sulit untuk ditembus. Ia telah memutuskan, keputusan yang terasa seperti beban berat di hatinya, tetapi juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah berhari-hari dipenuhi dengan kebingungannya, tangisannya, dan percakapan yang tak pernah selesai dengan Adi, akhirnya Liana sadar bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus melangkah pergi dari rumah yang dulunya penuh dengan kenangan indah bersama Adi. Rumah yang dulu menjadi tempat segala harapan dan impian, kini hanya menyisakan kehancuran dan pengkhianatan. Liana berdiri di depan jendela kamar, menatap keluar ke halaman rumah mereka. Pohon-pohon yang dahulu menjadi saksi bisu kisah cintanya dengan Adi kini tampak tidak berarti lagi. Seperti halnya perasaan yang dulu ada, semuanya kini telah hilang. Liana tahu, ia harus melepaskan semuanya jika ingin menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia membuka lemari dan mulai mempersiapkan barang-barangnya. Beberapa pakaian, buku-buku favoritnya, dan barang-barang kecil yang menyimpan kenangan akan dirinya. Tangan Liana gemetar saat ia memegang setiap benda, seakan mencoba mengingat setiap detail kehidupan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang meyakinkan bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam kehancuran yang diciptakan oleh Adi dan kebohongan yang telah mereka bangun bersama. Saat ia mengemas barang-barangnya, Liana teringat akan kata-kata Adi yang selalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia mencintainya, bahwa mereka bisa memperbaiki semuanya. Namun, di balik kata-kata itu, ia tahu bahwa itu hanya usaha sia-sia untuk mengembalikan waktu yang sudah terlalu terlambat. Cinta yang tulus itu telah tergores begitu dalam oleh pengkhianatan, dan meskipun Adi meminta maaf, itu takkan pernah cukup untuk menyembuhkan luka yang ia alami. Setelah selesai mengemas beberapa barang yang ia perlukan, Liana duduk sejenak di tepi tempat tidur, menatap foto pernikahan mereka yang terpasang di dinding. Dalam foto itu, mereka tersenyum bahagia, seolah-olah dunia ada di tangan mereka. Tapi sekarang, itu hanyalah gambar yang menceritakan kebohongan, menceritakan masa lalu yang tak bisa lagi ia sentuh. Ini waktunya untuk pergi, pikirnya dalam hati. Ia berjalan ke ruang tamu dan melihat Adi yang sedang duduk di sofa. Suasana di dalam rumah itu terasa begitu sunyi, seolah-olah waktu telah berhenti. Adi mengangkat wajahnya dan menatap Liana dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya, hanya penyesalan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka bersama. Liana. Suara Adi terdengar lemah, penuh dengan rasa bersalah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Liana menatapnya lama. Mungkin ada bagian dari dirinya yang masih ingin mendengarkan kata-kata itu, bagian dari dirinya yang rindu dengan Adi yang dulu, Adi yang penuh cinta dan perhatian. Namun, perasaan itu telah mati. Adi, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa tinggal di sini, dengan perasaan ini. Aku harus pergi. Ada kesedihan yang mendalam di mata Adi. Ia mengangguk, meskipun hatinya remuk. Aku tahu. Aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal. Tapi tolong, jangan pergi begitu saja. Aku akan merindukanmu. Liana menghela napas, mencoba menahan air mata yang semakin sulit ia kendalikan. Aku juga akan merindukanmu, Adi. Tapi ini adalah keputusan yang harus aku buat untuk diriku sendiri. Aku harus menemukan kedamaian, meskipun itu berarti aku harus meninggalkanmu. Ia berjalan menuju pintu depan, membawa tas dan koper kecil yang berisi barang-barang miliknya. Di belakangnya, Adi berdiri terpaku,
tak bisa bergerak. Keputusan ini terasa seperti pisau yang menembus hatinya. Meskipun ia tahu ia telah kehilangan Liana, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memaksanya untuk tinggal dalam kebahagiaan yang hanya ia rasakan di dalam pikirannya. Saat Liana membuka pintu dan melangkah keluar, dunia di luar tampak sama seperti sebelumnya. Langit biru, angin sejuk, dan suara burung yang berkicau, namun semuanya terasa sangat berbeda. Kini, Liana melangkah ke dunia yang baru, dunia tanpa Adi, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa sakit. Tapi, meskipun dunia di luar tampak cerah, hatinya tetap kosong, seperti ada ruang besar yang harus ia isi. Liana tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, ia akan menemukan kekuatannya kembali. Ia akan membangun hidupnya dari awal, meskipun itu tidak mudah. Ia tahu jalan yang dihadapinya akan penuh tantangan, tetapi ia sudah tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama. Kini, ia hanya bisa berjalan maju, meninggalkan masa lalu yang telah menghancurkan dirinya. Di sisi lain, Adi tetap berdiri di depan pintu, menatap keluar. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Semua yang ia inginkan sekarang adalah bisa memutar waktu dan memperbaiki kesalahannya. Namun, ia sadar, terlambat sudah. Dengan perlahan, ia menutup pintu rumah mereka, rumah yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka. Ia duduk di ruang tamu, menundukkan kepala, dan merasakan kehampaan yang begitu dalam. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Tapi di dalam hatinya, Adi tahu satu hal yang pasti, ia telah kehilangan orang yang paling ia cintai. Waktu seakan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Setelah Liana pergi, Adi merasakan setiap detik berlalu dengan berat, seolah dunia menahan napasnya, menunggu kehancurannya yang tak terelakkan. Kehilangan Liana adalah luka yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun ia berusaha keras untuk menerima kenyataan bahwa semua sudah berakhir, namun dalam lubuk hatinya, ada rasa kosong yang semakin dalam. Namun, itu baru permulaan dari kehancurannya yang lebih besar. Tidak hanya Liana yang meninggalkannya, tapi dunia yang dulu ia kenal juga perlahan runtuh. Pagi itu, Adi berjalan menuju kantornya, merasa sedikit lebih berat dengan setiap langkah. Ia berusaha menyusun diri untuk menghadapi kenyataan. Meskipun ia tahu, semakin hari semakin banyak orang yang menilai buruk dirinya. Berita tentang perselingkuhannya dengan Rani sudah tersebar luas. Teman-teman kantornya, kolega, bahkan beberapa klien utama, mulai menghindarinya. Mereka yang dulu menyambutnya dengan senyuman dan tangan terbuka, kini hanya memberi tatapan canggung. Bahkan beberapa dari mereka, yang dulu dianggap sahabat, mulai menjauh darinya. Saat ia tiba di kantor, rasanya seperti masuk ke ruang yang tak ramah. Semua mata tertuju padanya, namun bukan tatapan simpati yang ia terima, hanya kebencian dan kejengkelan. Di ruang kerjanya, ada aura yang begitu tebal, seperti sebuah penghalang yang memisahkan dirinya dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Suasana di kantor seolah berubah menjadi dingin, seiring dengan semakin luasnya cerita tentang dirinya. Ketika ia duduk di mejanya, sebuah email masuk dari atasan yang disertai dengan surat pemberhentian. Adi membacanya tanpa suara, merasa seperti tubuhnya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Kepada saudara Adi, kami menyesal memberitahukan bahwa dengan pertimbangan reputasi perusahaan yang terganggu akibat isu pribadi yang baru-baru ini berkembang, kami terpaksa mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja kami. Kami berharap Anda dapat memahami keputusan ini. Kata-kata itu menghantamnya begitu keras, lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia merasa seluruh dunianya runtuh seketika. Kantor tempat ia bekerja selama bertahun-tahun, yang telah memberinya status dan kehidupan yang layak, kini menyingkirkan dirinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Semua yang telah ia bangun dalam karirnya, semua yang ia banggakan, hancur dalam sekejap mata. Adi menatap layar komputer dengan tatapan kosong, merasa semua kekuatan meninggalkan tubuhnya. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, bukan karena semangat untuk menghadapinya, melainkan karena ketakutan yang menghampiri.
Tanpa pekerjaan, tanpa Liana, tanpa siapapun yang bisa ia andalkan, ia merasa benar-benar terpuruk. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Hari itu berlalu dengan lambat. Semua yang terjadi di kantor semakin membuatnya merasa asing di tempat yang dulu memberinya identitas. Satu persatu, kolega yang dulu pernah akrab dengan dirinya mulai menjauh. Beberapa dari mereka berbicara di belakang punggungnya, dan bisikan mereka terdengar jelas di telinganya. "Kamu pantas mendapatkan itu," kata mereka. "Keluarganya hancur karena kamu." Semua kalimat itu seperti pisau yang terus-menerus mengiris hatinya, membuka luka yang semakin dalam. Malam hari, Adi pulang ke rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Sekarang, rumah itu terasa kosong dan menyesakan. Tidak ada lagi suara Liana yang memanggilnya, tidak ada lagi sentuhan lembut tangan Liana yang dulu menghapus semua lelahnya. Kini, hanya ada hening yang memenuhi setiap sudut rumah itu. Meskipun ia tidak ingin mengakuinya, ia merindukan Liana dengan segala sendu hatinya. Namun, semakin ia merindukannya, semakin besar rasa bersalah yang membebani pundaknya. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. Hari demi hari, keadaan semakin sulit. Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, Adi mulai kehabisan uang. Ia mulai menjual beberapa barang di rumah untuk bertahan hidup, barang-barang yang dulu begitu berharga baginya. Namun, semakin ia menjual, semakin ia merasa dirinya kehilangan lebih banyak. Semua barang itu adalah pengingat dari masa lalu, masa yang penuh dengan harapan, yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Suatu pagi, ketika ia berjalan keluar untuk mencari pekerjaan, Adi merasakan betapa sempitnya dunia baginya. Tidak ada lagi orang yang mendukungnya, tidak ada lagi panggilan telepon yang penuh perhatian, tidak ada lagi percakapan ringan yang mengisi hari-harinya. Ia benar-benar sendiri. Ia mendatangi berbagai tempat untuk melamar pekerjaan, namun hasilnya selalu sama, semua menutup pintu di hadapannya, bahkan beberapa yang dulu mengenalnya tidak menganggapnya layak untuk diterima. Hari itu, tanpa uang dan tanpa pekerjaan, Adi mendapati dirinya berada di sebuah sudut kota yang asing, jauh dari rumah dan jauh dari kenyamanan yang pernah ia rasakan. Ia duduk di pinggir jalan, merasa seolah ia telah kehilangan identitasnya sebagai pria yang dihormati dan sukses. Kini, ia hanyalah seorang pengangguran, tanpa arah dan tujuan. Matanya kosong, seperti mencerminkan kehampaan yang ada dalam dirinya. Beberapa kali ia berpikir untuk menghubungi Liana, meminta maaf, bahkan merayu untuk kembali bersamanya. Namun, ia tahu betul bahwa ia tidak berhak untuk itu. Ia telah menghancurkan segala yang mereka bangun bersama, dan kini ia harus menanggung akibat dari pengkhianatannya. Dunia seakan berbalik menentangnya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan pahit ini. Kehancuran yang Adi rasakan bukan hanya datang dari kehilangan karir atau barang-barang materi, tetapi juga dari kehilangan diri sendiri. Ia melihat ke cermin dan tidak mengenali sosok yang ia lihat. Tidak ada lagi pria penuh harapan di sana. Yang ada hanyalah seorang pria yang telah tersesat dalam kesalahan dan penyesalan. Hari itu berlanjut dengan perasaan yang semakin berat. Tanpa pekerjaan, tanpa Liana, dan tanpa siapapun yang peduli, Adi hanya bisa duduk termenung, menatap kosong ke dunia yang terus berputar di luar sana, sementara dirinya tetap terperangkap dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri.